Nah, Shalom semua, Shalom Amanginang, Lai kakak abang semuanya. Malam hari ini saya menyampaikan satu topik firman Tuhan dengan judul Yesus air hidup yang mengubahkan hidup manusia. Kisah ini terambil atau materi khotbah kita ini, topik khotbah ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Tetapi akan saya fokuskan membaca bersama-sama dari Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku air minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42 merupakan salah satu cerita atau kisah di mana Yesus melayani seorang perempuan Samaria. Dan kisah ini dituliskan cukup begitu panjang karena ada sampai 42 ayat. Kalau kita melihat di sini di dalam ayat yang kita baca, wanita Samaria ini berpikir bahwa air kehidupan yang dimaksud adalah air yang ada di dalam sumur. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus air kehidupan bukanlah berbicara air yang diambil dari sumur, melainkan dirinya sendirilah yang akan memberikan kemenangan, dirinya sendirilah yang akan memberikan kelepasan, dirinya, yaitu Yesus sendirilah yang akan memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan lawatan, memberikan semua yang terbaik untuk manusia. Puji Tuhan, di sini kita melihat di dalam ayat 3 dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea, kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, namun Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yesus dari Yudea sedang menuju Galilea, di mana Yesus ini melintasi Samaria. Ayat 3, dan kalau saya coba cari di Google Map, jarak dari Yudea ke Galilea ini sekitar 150 km. Artinya Yesus menempuh perjalanan sangat jauh. Kalau 150 km kira-kira dari Toba ke Medan lah itu kurasa ya. Jauhnya. Yesus jalan kaki. Tetapi di dalam ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus melintasi Samaria walaupun memang secara geografis itu ada di tengah-tengah? Tapi kalau berbicara secara budaya atau secara kultur, tidak ada hubungan baik antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Maka ketika wanita ini mengatakan, berikanlah aku air untuk minum, wanita Samaria itu berkata, siapakah? Mengapa engkau sebagai seorang Yahudi meminta air kepadaku? Kenapa? Karena memang ada gap. Namun menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus melewati Samaria? Ada dua tujuan yang saya temukan di dalam teks ini. Yang pertama, Yesus hendak memberikan air hidup kepada wanita berdosa, yaitu wanita Samaria. Kalau kita membaca di ayat 10 tadi itu, dengan jelas dikatakan bahwa wanita ini
Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Jadi Yesus datang menjumpai wanita Samaria di tengah hari, khusus untuk berbicara, khusus untuk melayani wanita Samaria ini. Wanita yang banyak dosa. Kenapa dikatakan dia banyak dosa? Karena dalam hal perkawinan, dia sudah 5 kali kawin, bahkan yang ada sekarang pun bukan suaminya dikatakan. Yang kedua, mengapa Yesus harus melintasi Samaria, yang walaupun dalam pandangan Yahudi itu merupakan bermusuhan secara kultur, ya, hendak membawa air hidup kepada semua orang Samaria, dan itu nanti akan kita lihat di dalam ayat 40 sampai dengan ayat 41. Jam 12 siang ini sebenarnya kalau di dalam konteks Yahudi itu waktu untuk berdoa. Mengapa? Karena orang Yahudi itu punya jam 2 3 kali sehari. Ada jam 6 pagi, atau ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari pas di atas kepala sekitar jam 12, kemudian ketika matahari terbenam, yaitu sekitar jam 6 sore. Tetapi Yesus memilih untuk jam 12 siang ini untuk menyediakan waktunya secara khusus untuk seorang wanita Samaria yang kenyataan itu seorang berdosa. Sekarang kita melihat apa dampak atau bagaimana kuasa air hidup itu ketika air hidup itu diterima oleh seorang wanita Samaria. Di dalam ayat 16 sampai ayat 19, yang pertama adalah perkawinannya dipulihkan. Kalau kita membaca di dalam ayat 16 sampai 19 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kuasa daripada sang air hidup ketika diterima oleh seorang wanita itu yang pertama adalah perkawinannya dipulihkan. Artinya dia dipulihkan dari segala ikatan-ikatan dosa itu. Tetapi di sini kalau kita melihat ada satu kejujuran dari seorang wanita itu. Karena ketika disuruh untuk mengambil suaminya, dia katakan, "Aku tidak punya suami." Kemudian di dalam ayat 20 sampai 28 itu berbicara dipulihkan ibadahnya. Ya, dipulihkan ibadahnya. Saya bacakan ayat 20, cukup panjang. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang yang menyembah Dia secara demikian." Jelas kalau kita baca sampai 28, ini berbicara tentang ibadah. Jadi kuasa dari air hidup yang diterima oleh seorang wanita ini, maka perkawinannya dipulihkan. Kemudian ibadahnya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa beribadah dengan benar. Kenapa? Karena orang Samaria itu beribadah di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim ini merupakan satu tempat ibadah yang dibuat oleh orang Israel ketika Israel terbagi dua, sebagai tandingan terhadap rumah ibadah yang ada di Yerusalem. Karena ketika Israel terbagi dua, ada Israel Utara dan Israel Selatan, maka mereka yang ada di Samaria ini membangun satu tempat ibadah, dan itu bentuknya adalah apa? Seperti sinkretisme. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah Israel dengan ibadah kepada dewa-dewi, dengan dewa-dewi itu sangat, ibadah kepada dewa-dewi itu ibadah kepada dewa-dewi. Jadi ada sinkretisme. Kalau sekarang kita lihat di dalam gereja masih ada seperti ini ya.
Contoh dulu, saya pernah ke persuburan membuat pembinaan majelis atau pelatihan. Ketika di dalam seminar itu saya bicara okultisme, maka banyak majelis itu minta datang lagi sini biar didoakan kami mau melepaskan segala bentuk bule-bule ini gitu. Jadi di sini Yesus memulihkan perkawinan dan memulihkan ibadahnya, penyembahannya. Kenapa? Karena selama ini seorang wanita ini dikekang oleh yang namanya roh perzinahan ya, karena kawin mawin dia. Kemudian penyembahan yang tidak benar. Memang masalah ibadah dengan kehidupan keluarga itu sangat berkaitan. Kalau keluarga jauh dari Tuhan, pasti keluarga itu kacau di situ ya. Tetapi tidak hanya sampai di sini, kuasa dari sang air hidup itu. Dampak dari air hidup yang telah memulihkan kehidupan seorang wanita ini kita lihat di sini, di dalam ayat 28 sampai 30, seorang wanita berdosa ini yaitu wanita Samaria, kemudian memiliki keberanian bersaksi tentang dirinya dan tentang Tuhan Yesus yang mengubah kehidupannya. Ayat 28-30 saya bacakan. Ayat 28-30 dikatakan, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias? Mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Selama ini, seorang wanita ini tentu dia seorang yang menutup diri. Kenapa? Karena kehidupannya yang jelek di mata masyarakat, sebagai seorang wanita yang suka gonta-ganti pasangan, itu membuat dia ini selalu menyendiri. Kenapa? Buktinya dia datang ke sumur itu pada saat jam 12 siang. Dia datang ke sumur itu pada saat jam 12 siang, diperkirakan. Karena waktu itu adalah waktu yang sepi, karena banyak orang-orang Israel itu harus berdoa di situ. Saat itulah kesempatan untuk dia tampil keluar. Tapi di sini sekarang, ketika hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, maka dia memiliki keberanian untuk bersaksi tentang dirinya. Artinya dia menceritakan, aku yang begini, aku yang begini, aku yang begini. Semua diketahui oleh Yesus. Dan aku sekarang sudah bisa melepaskan diri dari semua dosa-dosa itu. Jadi sebenarnya kesaksian yang paling ampuh menjadi berkat bagi orang lain adalah kesaksian hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan mengubah karakter kita, itulah kesaksian kita yang hidup bagi orang lain. Kemudian dia juga menyaksikan tentang siapa Yesus yang mengubah dirinya. Jadi ada dua bentuk kesaksian yang harus sejalan, yang perlu kita lihat dari seorang wanita ini. Yang pertama, dia menyaksikan dulu pertobatannya, kemudian dia menyaksikan siapa yang membuat dia bertobat. Kadang orang Kristen gagal menjadi saksi, kenapa? Karena dia berani menyaksikan Yesus, tapi tidak menyaksikan hidupnya yang diubah Yesus. Sehingga dikatakan begini ya, bahwa kesaksian kita itu ditolak, bukan karena Yesusnya, tapi kesaksian kita ditolak oleh orang lain karena kita tidak menghidupi kesaksian itu. Tetapi seorang wanita Samaria ini, dia seorang yang berani bersaksi. Dia menyaksikan kehidupannya yang diubah oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat orang-orang hebat yang dipakai Tuhan, baik di dalam Alkitab adalah orang yang berani menyaksikan hidupnya yang buruk diubahkan oleh Kristus. Dan dia menyaksikan Kristus yang begitu baik, yang begitu luar biasa, mengubah seluruh lingkup kehidupannya. Bahkan dampak yang kedua dari hidup seorang wanita Samaria yang dipulihkan ini, dia bukan hanya berani bersaksi dan dia menjadi selamat, menjadi mendapat bagian dalam kerajaan surga, tetapi dikatakan yang kedua, banyak orang Samaria menjadi percaya. Kalau kita baca ayat 39 sampai 42 dikatakan, banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi seorang wanita Samaria ini akhirnya membuat banyak orang-orang Samaria menjadi penasaran dengan Yesus.
Kenapa? Karena kehidupan seorang wanita ini yang sudah berubah, dan juga kehidupan pribadi Yesus yang mengubah hidupnya. Bahkan dikatakan di dalam ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya. Jadi seorang wanita Samaria yang berdosa ini akhirnya dia menjadi saksi, menjadi berkat bagi satu kota Samaria. Dan orang satu kota Samaria itu pun akhirnya menjadi percaya kepada Yesus karena hidupnya yang diubahkan. Jadi kesaksian yang paling ampuh adalah ketika hidup kita yang diubahkan, diceritakan dan kita ceritakan dan dilihat oleh orang lain. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Jadi Yesus akhirnya tinggal di Samaria ini 2 hari. Dan dia pun melayani kota Samaria. Sehingga dikatakan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat. Aplikasinya atau penerapannya bagi kita adalah, mari kita menyaksikan hidup kita dan Kristus yang mengubah hidup kita. Mari kita menyaksikan diri kita dan juga Kristus yang memberkati kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita perlu kita saksikan. Dan juga bagaimana itu berkat ada. Itu semua karena Kristus. Dengan demikian, maka orang melihat Kristus dalam hidup kita. Dan Kristus juga menjadi senang melihat kehidupan kita. Jadi, kalau kita mau melihat keteladanan dari seorang wanita ini, dia punya keberanian untuk bersaksi. Tetapi juga kalau kita melihat Yesus, bahwa di mata Yesus, seorang wanita yang dicap sebagai orang yang sangat berdosa pun berharga di matanya. Bahkan Yesus bersedia menyediakan waktu secara khusus kepadanya untuk memulihkan hidupnya, memulihkan rohaninya, memulihkan keluarganya, memulihkan ibadahnya, supaya dia menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Hal yang sama juga pernah Yesus kerjakan ketika seorang yang kerasukan setan legion itu, yang ada di Gerasa, Yesus datang kepadanya dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. Dan orang yang kerasukan setan itu pun akhirnya memberitakan tentang siapa Yesus kepada 10 kota, Dekapolis. 10 kota menjadi percaya kepada Yesus karena seorang yang kerasukan setan legion bertobat dan menerima Yesus Kristus. Tentu, apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam diri kita sangat banyak. Sudah sangat banyak. Kalau kita hitung mulai dari kita kecil sampai hari ini, sungguh tak terhitung betapa baiknya Tuhan. Memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, ini dan itu, banyak sekali berkat-berkat Tuhan. Sekarang, bagaimana kita bisa berani dan bersedia untuk menyaksikan Yesus yang luar biasa memberkati hidup kita kepada orang lain. Tetapi bukan hanya kesaksian kita, tetapi juga hidup kita yang diubahkan dan Kristus yang mengubahkan. Itu yang harus kita saksikan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.